Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randa Selvia Pasaribu dari Pendidikan Bisnis A 2020. Di sini, di mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh dosen pengampu Lenti Susana Saragi, SPD MSI. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu globalisasi pasar dan kompetensi mengharuskan semua manajer untuk memperhatikan lingkungan global. Pemasaran internasional didefinisikan sebagai kinerja aktivitas bisnis, termasuk keputusan-keputusan penentuan harga, promosi, dan distribusi produk atau barang dan jasa kepada pelanggan. Konsumen di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan, sektor jasa memberikan kontribusi terbesar bagi Gross Domestic Product atau GDP di negara-negara maju dan merupakan sumber lapangan kerja utama, baik di negara maju maupun negara berkembang. Tipe aktivitas sektor jasa yang dominan di negara maju dan negara berkembang cenderung berbeda. Di negara berkembang misalnya sektor jasa yang dominan cenderung berupa jasa-jasa yang membutuhkan keterampilan rendah, seperti dalam sektor perdagangan, grosir, dan eceran, restoran, pariwisata, dan jasa personal. Sebaliknya, di negara maju selain jasa yang membutuhkan keterampilan dan teknologi rendah, sektor jasa juga didominasi oleh sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan dan teknologi tinggi, seperti jasa media, perangkat lunak, finansial, profesional, dan bisnis service. Bagi badan usaha milik negara atau BUMN, privitasi merupakan penjualan saham ke masyarakat dan mengakibatkan berkurangnya presentasi kepemilikan pemerintah Republik Indonesia. Sebagai contoh awalnya, persentase kepemilikan pemerintah Republik Indonesia di PT Pertamina Persero 100%, lalu jika saham Pertamina dijual, maka persentase kepemilikan pemerintah Republik Indonesia berubah tidak lagi 100%. Privitasi menurut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 merupakan penjualan saham dengan melakukan penawaran saham perdana. Penjualan saham juga dapat langsung ke investor strategis dengan mekanisme private placement dan juga dapat dijual kepada manajemen maupun karyawan perusahaan BUMN. Artinya pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan privitasi sebelumnya telah dilakukan analisis menyeluruh terkait dengan rencana privitasi. Dan setelah adanya privitasi, nilai BUMN tersebut justru akan meningkatkan sesuai dengan tujuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, sehingga tidak memberikan kerugian bagi pemerintah. Adapun keuntungan yang bisa didapat dari privitasi, yang pertama hilangnya pengaruh politis, yang kedua peningkatan efisiensi secara umum, yang ketiga pandangan jangka pendek, yang keempat pemangku kepentingan, yang kelima persaingan semakin tinggi, yang keenam pemerintah mendapatkan dana tambahan dari penjualan, yang ketujuh pengurangan tarif pajak, efisiensi layanan yang diberikan oleh perusahaan setelah mereka dijual kepada swasta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Adapun kerugian privitasi yaitu penyalahgunaan kepentingan umum, masalah-masalah eksternal, redistribusi kekayaan, hilangnya skala ekonomi, kehilangan pekerjaan, pemerintah kehilangan dividen potensial, masalah regulasi monopoli, berkurangnya transpirasi, lalu masalah infleksibilitas juga menjadi isu tersendiri bersamaan dengan privitasi. Dan yang terakhir ialah biaya lebih besar dibebankan pada konsumen, yaitu kepuasan memakai jasa atau pelanggan untuk meningkatkan kepuasan terhadap kita. Sebaiknya kita memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu dimensi kualitas produk. Dimensi kualitas produk yang dimaksud di sini adalah untuk mencari kualitas produk serta menelaah produk-produk yang kurang baik dan merangkum suatu pendapatan untuk lebih diperbaiki dan direvisi kembali. Dimensi harga yaitu setiap produk yang memiliki harga yang berbeda dan kebutuhan pelanggan yang berbeda pula. Untuk itu, kita sebagai konsumen bisa mengatur produk-produk apa saja yang ditingkatkan dan yang mana yang lebih dipertahankan lagi, yaitu kepuasan memakai jasa atau pelanggan untuk meningkatkan kepuasan terhadap kita.
Sebaiknya kita memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu dimensi kualitas produk. Dimensi kualitas produk yang dimaksud di sini adalah untuk mencari kualitas-kualitas produk serta menelaah produk-produk yang kurang baik dan merangkum suatu pendapat-pendapat untuk lebih diperbaiki dan direvisi kembali. Dimensi harga setiap produk memiliki harga yang berbeda dan kebutuhan pelanggan yang berbeda pula. Untuk itu, kita bisa mengatur produk-produk apa saja yang ditingkatkan dan yang mana yang lebih dipertahankan lagi. Service quality maksudnya adalah untuk memperbaiki kualitas-kualitas produk-produk yang masih kurang baik dengan cara yaitu merangkum tersebut. Lalu emotional factor yang dimaksud di sini yaitu brand. Jadi jika kita ada brand yang sudah memiliki image yang sudah terkenal, maka produk apapun itu akan menjadi tampak baik. Jadi kita harus menjaga image tersebut agar terjaga dengan baik dan agar menjadi brand loyalitas pelanggan. Contohnya itu pada PT Kimia Farma, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tentunya ada 3 yaitu senyum sapa salam yang dilakukan kepada pengunjung agar datang kembali. Yang kedua yaitu memakai seragam khusus, perbaikan penampilan pada karyawan-karyawan. Yang keempat, membuat papan petunjuk untuk obat-obatan untuk memudahkan. Yang kelima, adanya swalayan khusus untuk membeli obat agar merasa nyaman saat membeli obat. Yang terakhir yaitu memberi member card untuk konsumen agar mempermudah transaksi.